Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di penghujung tahun 2020, nah kali ini SAS menggebiarkan BM ala SHS. Yuk terus pantengin dan tonton, saksikan dan ikuti terus channel YouTube-nya Mas Budi Harto, Panduan Budidaya Tanaman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari Mas Budi Harto. Dan jika ingin berkonsultasi masalah budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami, Warung Kopi Wahana Ruang Konsultasi Petani. Yuk bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Nah, kalau musim seperti ini, maka saya tanya sama Mas Didi. Mas Didi kan gagap waktu itu. Kalau nggak salah di umur 35 hari, Mas, itu kok mulai ada drop itu, busuk daun. Ini berapa persen? 10 kan ya? Ya udah, sedikit sekepok-sekepok. Terus nak sekepok-sekepok nggak usah dipikir, bisa rezeki ini makhluk yang lain. Kan gitu loh. Nah, tapi tetap kita upayakan. Nah, apabila dia nanti sudah umur di atas 35 hari, 40 hari, ada gejala seperti ini, mau nggak mau kita nggak usah fokus ini. Nggak usah mikirin penyakitnya. Nah, karena kita nanti ujung-ujungnya gomek mikirin ini mumet dewe, gresah dewe, ya kan? Akhirnya nggak ngurusin yang sehat. Tapi ini tetap biasanya kalau penyakit lodro ini plot-plot dia, sekepok-sekepok, nggak iso langsung kabeh, jarang. Sekepok-sekepok berarti penularan nang kono. Lah, itu jangan dicabut, jangan dipegang. Kalau ranjang dicabut semua, kebanyakan setelah dicabut dipegang yang lain-lain nular. Mending ini dimatikan terus. Dengan cara di aplikasi Protextar dosis tinggi, dosis 25 sampai 30 cc. Iki otomatis nak penyakit wis masuk nang kene, wis menginfeksi di dalam, iki pasti mati. Mati nih jamur ataupun bakteri yang ada di sini, mati juga godongnya. Benar toh? Yeah. Tapi umbi tetap urip. Akar tetap ada. Wis, makan jerewa. Jadi tujuan kita, wis, kita nggak usah ngandal ke godong. Besar ke sekopo, sekolah nutrisi kocor, itulah Dogstar karo Salmar. Nah, itu kan nutrisi jadi kalau yang di Dogstar itu ibaratnya hasil sekolah fotosintesa ini dikirim ini kan gede kita. Nah, nak Dogstar kan hasil fotosintesa kan sebagian masuk langsung selama iki umbine iki teles iki urip, akar iki aktif, itu akan nyerap dan akan besar. Meskipun ku besarnya nggak segediling normal. Minimal 60% sekolah kuwi. Tapi iki aja dicekel, aja dicabut. Nak masa-masa wis kadung tumbuh di atas 30 hari. Adene wong kene gue. Beli. Tapi dipateni kecuali bar dicabut, sampean semprot langsung karo Protextar sama Saka embek Prima S. Nanti Protextarnya 25 cc, Prima S-nya 50 cc, Sakae 30 cc. Lah itu disemprotke nang bedengane dicabut. Tapi kan sayang iki iso ngasil. Ya Iman. Bagus dipateni godongi dengan cara itu mau kena Protextar dosis tinggi, iki mati. Tapi umbi nggak bakal mati. Biasanya akar makan banyak. Nah, jadi kalau ini masih hidup, ikan garing. Lah nak ikan lonyot. Beda ya garing sama lonyot. Kayak seperti kena Gramoxone gitu kan garing. Nah, ini kan dibatasi sampai sini garingnya. Lah ini masih punya kesempatan untuk membesar walaupun sedikit. Lah nak dicabut hilang sama sekali. Wis ngono nular, nyekel kono nyekel kene. Kebiasaan kita iki mohon maaf. Kene kena lodro misalkan. Waduh kok iki kena kabeh. Lah nak api kok ngene kabeh. Lah kan wis. Tenan kan? Ya toh Bu. Benar. Ini kan adalah kebiasaan-kebiasaan sepele kita. Nah, boleh juga begitu. Nak jenenge boleh nggak mungkin kabeh. Tahu gak kita nanam melon, nanam cabai itu
keriting, puret itu kan nggak mungkin kabeh. Pertama si jindise. Jadi penularan penyakit seperti virus, bakteri, jamur paling cepat justru oleh petaninya itu sendiri. Contoh melon puret kita cekel-cekel nyekel iku wis keneng baju karena namanya virus nggak bisa menular sendiri, harus ditularkan. Ya kan? Nah itu maksudnya, jadi bukan berarti dengan penerapan SAS, SAS manjur segala macam, enggak, tapi penerapannya dengan perubahan-perubahan teknis budidaya yang kita rombak dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak salah tapi belum benar. Beda ya? Enggak, salah dan benar. Kalau salah berarti dia sudah pernah dikasih tahu tapi tetap melakukannya. Kalau belum benar berarti karena belum paham, karena belum ada yang ngasih tahu. Itu beda. Nah, ini kan lodro. Apa meneh iki? Yang ini? Iki podo iki. Sama. Sama. Cuman prosesnya aja duluan mana ini. Ini busuk daun juga, jamur sebetulnya. Ada lagi. Ambles itu podo iku iki. Kalau anu Pak niku sing Ini kan begini loh, ini sebetulnya nanti kena di sini, nanti amblesnya gini lah. Habis. kalau daun ini muntir Pur apa itu boler. Boler, ngeriting ngono kan. Kuning anjuk. niku ya tetep penyegane napa niku. Lah, iku mau ya polanya sama. Jadi artinya pengendalian rodo sama pengendalian tadi apa boler itu podo. Nah ini gejala ngono ojo kabeh-kabeh. Siji sayang duite. Lah piye biaya merantasi kuwi. Yang kedua kali yo nak iki wis mati, iki mandek nggak nular. Tapi nek iki dijabut, sisa-sisa linang lemak akar iki yo pasti kan jenenge kurang mangan dan golek pangan toh. Namanya makhluk hidup apapun pangannya hilang sebab kene dijabut melayu ini kan. Lah jenengan misalnya iki digusur iki ladangnya pasti golek rono toh. Lah jamur bakteri juga seperti itu. Nah biarkan dia di situ tapi men di kotak wis kowe nang kono ya baru ada antum belum tahu bae bakteriku kita lokalisir ya masukin nang kamar baru kita racun des ngono. Lah nak iki jamur itu dijajarke ya maling rono nyolong kan begitu toh. Nah itu yang harus dilakukan, lokalisasi dengan perlakuan. Misalnya ternyata iki kena lodro, iki jelas iku rene kan Pak ya wis iki bedengan iki di treatment terus supaya iki godongnya langsung ambles. Amblesnya bukan ambles karena basah gini, jangan sampai dia ambles basah ya kan. Contoh kalau kita ada kusta kering itu tidak menular, tapi kusta basah kan nempel menular. Lah ini kan basah menular nempel ya nular. Tapi kalau dia sudah kering biarkan mati di tanaman itu bakteri dan jamurnya, tapi tidak menular kemana-mana. Lah ini setelah mati kering daunnya baru kita treatment. Tapi ojo ngono kering langsung kita ke Dostar karo Salmar, jangan. Engko nambah ngulah nih. Oh harga 25.000 dipercepat. Nah ada ditahan lebih penak sebetulnya bagi saya, menurut saya petani BM itu dia harus punya rotasi. Nah kini sebulan nandur, sebulan nandur jadi sebulan. Pas murah iki simpen kayak bibit nggo sangu sebulan apa musim siso. Pas larang itu didol. Jadi nemu ojo pas murah pas larang nang kono ngedol. Nak pas larang ya alhamdulillah, nak pas murah jegrek gitu. Nek jemennya itu ditata. Iki kadang kan kita tani alwamah ngono lho. Nanam BM sekaligus nah 500 kintal bibit. Enggak usah karena fluktuasi harga. Kan gitu. Lah iki contoh jenengan ya. Iki lagi mas lah aku ada 5.000 meter persegi alat tak tanam BMKB. Ojo 1.000 dhisik dan 1.000 tanami sawi. Lah nak musim penghujan jenenge sawi, kangkung, bayam itu pasti larang. Iya kados kalah iki regoe, Pak. Sawi saiki sekilo 5.000. 5.000 sak bengkak. Iki piro? Obatnya menang di sawi 25 hari musim penghujan. Biasanya panen, nggo daftar wis Salmar. Insyaallah 18 hari panen. Iki nandi jenenge sawi manis iku, sawi nyayang di atas 5.000 per kilo. Betul kan? Ngono kan banyak kan? Tapi enggak sekali ngebum. Tapi oke ngebonjroti daripada ngebumi. Karena sifatnya latah, brambang siji brambang kabeh. Entek. Ngono bonjol sih bonjol kabeh. Lah nek satu kampung iki mau bonjol arah nyelang beras pas enggak di beras kan angel juga toh. Ya
maksudku dipolai. Lah, nak nang kene mohon maaf. Saya tanya Mas Didi, kepemilikan lahan berapa? Ya di bawah 1/4 hektar. Kan gitu kan rata-rata. Ya udah dipola, jangan 1/4 blok, 1/4 blok, jangan. Siji ora kuat modale, taruh buat dipasake ngutang nek. 1/4 gawe 1/8, gawe 1/8. Iki rotasi terus nak padha-padha BM. Jadi strateginya apa? Pas murah, gawe bibit. Pas larang, tol. Jadi ngono kita arek nanem meneh, arek brambang bibit harga 60.000 enggak peduli. Mboten saged. Nggih. Kalau bibit mboten saged nih. Paham gini? Perlu teori untuk membuat itu. Teori ini Perlu membuat bibit, didamel bibit meneh niku. Jadi begini, Unus. saya bukan mendahului yang kuasa atau menjamin segala sesuatu. Insya Allah kalau full panduan SAS bisa untuk bibit. Tapi umurnya dituakan karena gini, kalau pakai ikut panduan SAS umur 50 hari bisa panen, 54 hari layak panen. Nah itu bisa kita gunakan bila harga tinggi kan. Iya. Iki rego 30, kenapa kok nunggu ini meneh? Hah? Kadang aku lucu nih. Pasar mengatakan harga brambang 30.000. Burung pantes di sana. Lah aku tak jabut wae. Orang gue gawe bibit kok didol kilo kok. Betul kan? Sementara Mas, iki brambangku umurnya 52 hari, biasanya panen piro? 62 hari kan gitu toh. Lah harga piro 30. Ya aku tak jabut terus, Pak. Burung karuan 10 dino meneh harganya 30 toh. Nah misalnya harga jadi 40 ya berarti itu rezeki kita. Tapi setidaknya dengan harga 30 kita harus untung oke. Daripada gambler nunggu. Sifat ngono. Lah wong aku nandut cabe, rego piro 70. Tak pei ijo ling tuwek-tuwek iki, Cuk. Tak perem iku. Lah masalah apa? Nah kita rugi apa yang peduli? Mbak petani? Ora toh? Hah? Yang bisa menolong kita membangkitkan kesejahteraan kita ya kita sendiri, Pak, tapi nggo akal, coba. Lah wong cabe lombok elek arek dipermarah apa ngger nyabang laku kok. Harganya podo. Nak pas pasokan enggak eneng. Yang penting cara merem iku ya ling apik aja sempat membuat orang tidak sehat nah gitu loh. Yang penting mati. Merem ya enggak susah-susah. Nggo kulit jeruk manis ya iso. Merem pisang gedang karo kulit jeruk iso mosok cabe ora iso abang. Wong padha bahane koyo etrel juga. Cuman alami. Ya kan? Nggih. Eneng meneh iki. Tentang petani nggih enten sesuatu masalah putut medal kembangin ngono. Lah Wong mboten saged basa, Pak. niku sangen apa iki pengaruh nih? Maksudnya piye? Ngeten iki. Kembangnya, Pak. Niki kembang lah niku dijual. Dijual. Mau dijual. Mboten maksudnya saged mengaruhi Tidak mempengaruhi atau gimana? pengaruh napa mboten ya. Ya. Misalnya ini kan daun. Nggih. Di sini udah ada muncul-muncul tanda mau berbunga. Ya pangkas wae. Ya sama babangnya ini enggak. Babangnya ini ya. Semalam tak bilang sama Mas Didi, Iya. kalau umur 45 hari, ini kalau saya, ini kan udah umur 50. Iya. Seharusnya umur 47 sampai 50 hari, ini bagus tak pangkas kabeh. Lah karena apapun yang kita semprotkan, nutrisi, hara apapun, pasti kepangan godong juga. Daripada sebagian kepangan godong ya bagus kepangan umbi kabeh. Iki dipangkas kabeh, pengaruh nggak Mas sampai pembesaran? Pasti pengaruh. Pengaruhnya nanti proses pembesarannya jadi nggak maksimal, jadi lambat. Tapi nah itu nggak enek daftar mbek Salmar, ya kan? Karena apapun ceritane pembesaran umbi kan saka godong. Hasil makanan yang dimasak oleh daun akan masuk ke umbi dan dijadikan energi bahan baku untuk pembesaran. Betul? Lah nah iki dipangkas pengaruh ya Mas ya pasti karena pangane iki nggak eneng. Dapur. Ya kan? Dapuris nggak eneng, ning masak nggak eneng, otomatis kan dan mangannya bingung. Umbi iki manggung gedeke. Lah, tapi kan wis tak omong Mas Didi. Lah percuma kita duwe daftar wis Salmar, barang mateng. Ini kan yang mana jual bayu. Ibaratnya segoi langsung dikei yang dipangan diserap. Contoh, nah si kemarin Ima mulai kembangnya apa rambutnya mulai coklat. Wis tak kon mangkasi godhong isor gerek nganggo jagung tok. Ya, lah kok nggak iso gede? Ya nak nggak pernah disemprot daftar mbek Salmar nggak iso gede. Tapi nak wani nyemprot insya Allah gede. Ya buktinya segini-segini toh. Lagian nang kok iso tonggo jagung godhongnya apa iso produktif itu? Tidak toh? Daunnya ketutupan jadi nggak bisa jadi dapur. Jadi bisa ya. Maka gini loh. Kan saya semalam ngomong, lah kok iki kembangnya ora dicikui kan lumayan ditol diiketi oleh 1.000 2.000 tak bilang kan. Lah kenapa enggak? Tapi ya jangan pakai tangan, Pak.
pakai gunting. Kalau pakai tangan kasihan loh dipesang ini. Guntingnya jedes. Nah, diiketi nggak apa-apa. Tapi habis dipangkas, dijual, saya minta tolong karena kan ini ada pelukaan. Takutnya nanti ada jamur masuk. Langsung kita aplikasikan Prima S itu 50, tambah Sakai 50, tambah Protek Star itu 10 wae. Bener toh? Nah, jadi Mas, yo ngeteke duit habis ngetor. Lah rego piro? Menang di coba. Lah sakniki paling tek setangki toh. Nah, setangki nak tak hitung paling regoe 25.000 iku. Setangki, ambek ongkos kita nyemprot. Lah, iki nak dipanen oleh piro? Seiket piro nang kene? Kalau gak masak ulang. Enggak usah pun didol, dipangan dhewe mbluweh. 2.000 kali jual 2.000. Nah, itu kan 2.000 satu iket toh. Lah kalau dapat satu hari kita 10 iket 20 toh. Nyemprot iki mau berapa? Jadi pertama panen gawe modalinya semprotan nggo njaga iki mau ning luka. Ning kedua panen kan nggo dhewe. Sayang mosok ora didolien. Makanya tak tanya ini laku tidak? Laku 6.000 Lah wingi tak tekon lah iki sempet jijiku wong iki dipaneni go baliran nang situ Bondo iki. Ambil iya bener kemarin panen ini dipaneni makanya udah jarang diambil orang ini di mobil itu. Tak suruh memang. Selama dia pakai SAS dengan Dokter Salmat, iki dipotong nggak apa-apa Bu. Nanti boleh buktikan, insya Allah. Misalnya gini, ini kan umurnya sudah 40 hari, toh nggak kabeh godhong ngembang toh? Kan hanya siji loro toh? Wis, ya nang kok kono kita nunggu prihatin seperti iki panen wis iso nggo dapur nang omah kan. Nggo tuku rokok ibaratnya nak kaya aku. Lah ya kuwi kenapa kok enggak dimanfaatke? Ya, paham ya Pak? Iso ya, iso iki boleh. Silakan monggo. Karena biasanya kembang itu muncul pasti di atas 40 hari. Jadi tanaman lebih fokus membentuk umbi, membesarkan umbi daripada nggawe godhong. Wis pasti. Lah ngapain godhong diokel kae? Wong tanduran wis ora mikirke godhong kok. Dan mikirke piye umbi gede. Ya tapi ya kita mikir juga, kepiye iso gede tapi iso didol. Ha iku mau. Tapi nah dengan panduan SAS mbok iki di PIKP enek loro telu satu rumpun insyaallah enggak apa-apa. Bang memang tak saranke nek iso surung panen 10 hari iki takon mangkas kok. Gini ini ha. Jadi kok kita nyemprot Dokter sama khusus nggo umbi, enggak kepangan godhong. Saya menggaransi tidak ada pengaruhnya asal dengan memakai Salma sama itu insya Allah. Ya kenapa saya berani begitu ya karena barang mateng. Saya itu meramu barang-barang SAS itu mikirin kebutuhan tanduran piye, fisiologi piye. Nak kita bisa nganggap tanduran iki kabeh kaya awake dhewe ya insyaallah resiko gagal juga bisa kita kurangi ngono nggih. Jadi nak besok Bu yang pakai sistem pola SAS tapi kembangnya banyak ditembung aja didol. Kang Didi kan keter wonge kan, nggak mungkin dek manen wong sugih kan. Tapi hati-hati ya mbek dibuat ya kan. Ojo jeprak ya kasihan lindu wis dikeki kembang tuku didol 50.000 malah dirusak. Ya nggak api juga. Itulah tata krama ya. Jadi gitu aja ya. Wis panas wis ngeli toh. Di situ ada SAS. Bersama SAS, jaya lawan Indonesia. Yes.